Selamat anugerah nama lona ini untuk mendapat kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Provinsi Islamina. Oh, Tuhan. Karena memanapkan rekam awak kampung Oh, rekam awak kampung awak terpilih di sana terpaling. Ah, naik kita ketaman umum taman. Oh, datang ini dulu nanti saja. Oh, ketaman ke sabang umum Sabang kita memanapkan perang Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Islamina. Oh, Tuhan. Kita sampaikan organ. Kita foto umum lemlekam. Oh, matangkain na namin lalalang naik nagpupuso masalit ang umana naik nagpupuso namin kako magkakamundan lang ang umana naik nagpagkakasimas na namin ang kain naik nagpagkakasuan ng umana ako na nagpagkakasuan ang tamang umana ang tamang papat na lang ang mahanap naik nagpagkakasuan Oh, Tuhan nagkasukses ang tamang ng autan. Amen. Nakasasana naman Tuhan. Oh, nakasasana naman Tuhan. Oh, nakasasana minela ta. Amen. Sama minela ta. Amen. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, para staf khusus Gubernur, para asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Kota Kupang, para asisten Sekretaris Daerah Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kupang, para kepala puskesmas Kota Kupang dan tenaga medis, serta tamu undangan sekalian. Selamat datang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kota Kupang, Rabu 30 September tahun 2020. Gubernur Nusa Tenggara Timur, jajaran Forkopimda Nusa Tenggara Timur, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, Bapak Kapolres Kupang Kota, Bapak Dandim 1604 Kupang, Sekda, para asisten dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kupang, Kejari Kota Kupang, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kupang, para camat dan lurah sekota Kupang, para kepala puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, singkatnya undangan dan hadirin yang saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mengawali sekapursuri ini, izinkanlah saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita boleh bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat
bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan yang pada hari ini melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintah di Kota Kupang. Atas nama jajaran pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, beserta rombongan yang telah berkesempatan melakukan kunjungan kerja di wilayah Kota Kupang ini. Ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus kebahagiaan yang di mana kami dapat menyambut Bapak Gubernur bersama rombongan sekalian di Kota Kupang, Kota khas ini. Kami meyakini dengan pasti bahwa kunjungan Bapak Gubernur pada hari ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah provinsi terhadap jalannya roda pemerintahan di Kota Kupang. Bapak Gubernur yang saya hormati, di samping masalah-masalah umum yang kita hadapi di Kota Kupang, pada kesempatan yang singkat ini secara garis besar saya melaporkan beberapa hal yang mungkin akan menjadi perhatian Bapak Gubernur untuk kami di Kota Kupang. Sebagai kota satu-satunya yang ada di Nusa Tenggara Timur, kami menyadari betul bahwa Kota Kupang adalah bagian dari pemerintah Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi kebanggaan kita semua. Karena Kota Kupang adalah merupakan etalase penting menggambarkan wajah dari Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang kami hadapi di Kota Kupang. Yang pertama, masalah air bersih. Masalah air bersih adalah masalah yang menjadi momok bagi masyarakat Kota Kupang dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, kami akan melaksanakan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan air bersih di Kota Kupang, yaitu peningkatan kapasitas sumber-sumber air, Spam Kali Dendeng, air Sagu, dan juga mata air Osapa, yaitu di Universitas UKW dengan kekuatan sekitar 35 liter per detik. Penambahan pelanggan sekitar 38.000, penambahan ini akan melayani sekitar 231.000 jiwa. Bapak Gubernur yang kami hormati, memang air bersih saat ini di Kota Kupang menjadi kendala yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan persetujuan Bapak Dewan, hari ini atau dalam waktu yang penambahan ini, kami mengalokasikan sedikit anggaran untuk memberikan bantuan langsung berupa air bersih kepada beberapa lokasi-lokasi yang memang dilanda kekeringan. Kami juga berterima kasih banyak bahwa di Kota Kupang ini, walaupun sudah menjadi masalah pokok, masalah sampah, Bapak Gubernur sudah memberikan bantuan kepada kami sebuah unit mobil penyapu jalan yang akan menjadi kebanggaan kita bersama. Ini adalah bagian dan tanggung jawab Bapak Gubernur atau pimpinan provinsi untuk memberikan perhatian khusus kepada kami di Kota Kupang. Khusus mengenai sampah menjadi momok yang sangat besar di kota ini. Tidak ada satu kebanggaan apapun yang kami alami atau dapatkan dengan keberadaan pemrosesan sampah yang ada di Kota Kupang hari ini. Kami malu terus terang Pak Gub bahwa Kota Kupang ini masih menjadi momok luar biasa sampah yang bertebaran di mana saja. Perlu saya sampaikan bahwa sampah di Kota Kupang ini kami hanya sekitar 87% yang kami angkut setiap hari. Itu karena berbagai kendala yang kami hadapi. Sejak kami menjadi wali kota, kami dapati bahwa di Kota Kupang misalnya bin kontainer hanya ada sekitar 6 saja. Sehingga pada tahun ini, tahun 2019 lewat persetujuan teman-teman Dewan, kami mengadakan sekitar 40 saja bin kontainer untuk membantu penataan kota ini. Yang kedua, mobil-mobil kami hanya 30. 23 mobil itu mobil sudah tua. Pada periode ini kami mengadakan pengadaan mobil sekitar 8 unit mobil saja. Kemudian juga mobil-mobil tangki kita pengadaan sekitar 4 unit. Dan berbagai tong-tong sampah sekitar 2.000 unit tong sampah yang kami siapkan dalam waktu yang
2 tahun terakhir ini. Namun itu semua belum terlihat perubahan yang signifikan di Kota Kupang. Karena apa? Karena memang sumber daya manusia kita yang pertama tidak disiplin, sumber daya manusia kita atau masyarakat kita juga yang tidak membuang sampah pada waktu yang sudah ditentukan. Masalah-masalah yang kami hadapi ini sudah barang tentu akan memberikan dampak yang kurang baik sebagai provinsi kota yang merupakan salah satunya kota provinsi. Oleh karena itu kami akan mengambil langkah-langkah strategis yang lebih keras lagi, lebih cepat lagi untuk menangani sampah, yaitu permintaan bantuan dari teman-teman Dewan untuk menambahkan dana yang luar biasa banyak untuk penanganan sampah di Kota Kupang ini. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi kita akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita serius sekali untuk menangani. Kota Kupang ini masih ada masalah yang lain, masalah demam berdarah. Kami dibuat malu dengan 8 orang meninggal. Dari tahun-tahun sebelumnya kami hanya 2 orang saja. Tahun lalu kita 8 orang, sampai sekarang sudah 8 orang. Oleh karena itu, penanganan yang sangat serius dan strategis harus dikerjakan sungguh-sungguh oleh kami di Kota Kupang ini, supaya tidak mempermalukan kita semua. Oleh karena itu ada beberapa hal. Saya memastikan bahwa semua OPD saya, Puskesmas, RT, RW ikut terlibat dalam memantau demam berdarah ini. Dan bukan hanya memantau saja, kami memastikan bahwa kalau ada di lingkungan kami terjangkit atau ada demam berdarah dan terlambat penanganannya, itu berarti tanggung jawab ada di OPD atau juga di RT tersebut. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, Forkompimda Kota Kupang, dan para pimpinan OPD, lingkup pemerintahan Kota Kupang, pimpinan Puskesmas, camat dan lurah. Ada camat di sini? Ada camat, para lurah ada? Para lurah dan semua yang saya banggakan dan saya kasihi. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernapas sampai dengan hari ini. Tentu ada maksud dan tujuan Sang Pencipta untuk memberikan kita kesempatan hidup. Banyak orang yang tidur malam dan tidak sempat bangun pagi. Itu rahmat yang luar biasa nomor 1 dulu. Karena itu setiap orang pasti bersyukur pada saat dia bangun pagi, karena tidak semua orang bisa bangun pagi. Orang juga akan bersyukur bahwa dia bisa sampai dengan malam, karena tidak semua orang akan sampai malam. Karena itu kita bersyukur, apalagi hari ini rapat kerjanya di tempat yang indah. Ini milik Kota Kupang, gitu. Daerah Kota Kupang masih toh, Pak. Di depan tempat yang indah betul. Kalau hati lihat barang-barang indah begini tuh hati gembira. Pilihan tempat ini pilihan yang baik, karena hati gembira itu adalah obat. Saya pikir itu menjadi highlight daripada semangat kita untuk hidup tentunya. Karena itu saya hadir, minta maaf karena menjadi gubernur setelah 2 tahun baru kunjungan kerja dengan gubernur, dengan wali kota dan seluruh jajarannya. Karena yang gubernur melihat tiap hari di Kota Kupang toh, jadi kalau kunjungan kerja lagi. Cuman untuk memenuhi syarat serta ada hal lain yang menurut gubernur perlu ada rapat koordinasi untuk tindak lanjuti. Yang pertama bahwa Bapak Presiden lebih dari 5 kali dalam rapat maupun pertelepon dengan saya berbicara tentang 3 tempat. 1 Labuan Bajo, 2 Kota Kupang, 3 Pulau Sumba secara keseluruhan. Labuan Bajo itu titipannya banyak, pembangunan yang sudah maju, dan sampai dengan terakhir
sampah baik darat maupun di laut. Rapat pada saat rapat terbatas di Labuan Bajo, beliau juga menyumbangkan kapal untuk membersihkan sampah di laut. Memang waktu itu di depan Bapak Presiden saya bilang Bapak tidak usah sumbang, Bapak kirim orang saja. Karena kalau kirim kasih kapal untuk kasih bersih sampah di laut, dipastikan kapal itu rusak dan sampahnya tetap ada. Karena kami ini masih bodoh. Ya, saya tanya Pak Bupati Manggarai Barat, kau bodoh tidak? Ya, bodoh. Ya, dia dengan Bapak dengan sendiri, bodoh. Maksudnya bukan bodoh karena memang dia bodoh tidak tersekolah. Karena sampah dia belum mengerti. Kita ini bicara tentang sampah itu kan itu mindset, itu peradaban. Saya bilang ke Bapak Presiden, menurut kami orang NTT, sampah itu adalah yang kami punya dalam rumah. Sudah di pekarangan itu bukan sampah kami. Jadi kalau Bapak suruh kami ke bersih laut lagi, ini tambah lebih parah lagi. Ini mindset ini. Ini peradaban itu. Peradaban itu sebuah nilai, dan nilai itu dilakukan dan mempunyai penilaian kemanusiaan. Bahwa yang bersangkutan mempunyai peradaban, nilai kelakuan, keberlakuan yang lebih maju. Nah itu jadi beda itu, cara berpikirnya mesti beda. Jadi kalau ciri khasnya, saya bilang sama Presiden, kalau Bapak kirim ke kami kapal sampah, lalu kami darat saja setengah mati, apalagi kami punya laut. Saya sempat diberhentikan oleh beberapa pastor dari Austria. Dalam kunjungan kerja saya di Labuan Bajo, mereka berhenti rombongan gubernur, hanya satu saja. Mereka meminta tempat kamu indah, tapi so kotor. Sampai di laut-laut semua kotor sekali. So kalau umpama keindahan begini hebat, kalau dia kotor begini, hanya menunggu waktu kamu habis semua. Saya bilang ya, sebagai gubernur saya tahu itu. Kami mulai kerja, kami mulai tahu. Dan saya janji mungkin 2-3 tahun ke depan mulai bersih. Tapi tidak mungkin gubernur bekerja sendiri kalau mindset ini tidak ada di seluruh pimpinan pada level paling bawah sampai ke tingkat desa tentunya. Nah, karena itu momentum kita hari ini, Sumba juga pesan beliau kepada itu. Karena itu dia minta beberapa menteri untuk serius mikirin Sumba, termasuk Kota Kupang. Kita berikan apresiasi dulu kepada wali kota yang bertemu dengan Bapak Presiden, langsung minta taman, minta trotoar, dan itu dipenuhi hari ini. Ya, kita punya trotoar yang bagus, nanti dari turun bandara akan punya jalan yang lebar, trotoar yang bagus sampai masuk Kota Kupang. Itu akan trotoar yang bagus, minimal 3 meter. Nah, itu harus dapat dirasakan dari permintaan wali kota kepada Bapak Presiden. Nah, kalau jalannya sudah bagus, trotoarnya bagus, pedestrian menunjukkan bahwa itu ciri khas orang-orang maju. Kota maju itu jalan pejalan kakinya jangan jelas. Ada pejalan kaki punya tempat yang sangat dijamin pedestriannya. Itu menunjukkan sebuah kota. Jadi kalau umpama di kabupaten jalan tidak ada trotoar, wajar namanya kabupaten. Kalau sudah sampai ada kabupaten bagus, berarti di kabupaten mulai maju. Nah, kota wajib, pedestrian itu wajib. Nah, kita lihat sekarang sedang dibenahi. Taman saya lihat mulai pembenahan. Itu menunjukkan ada kota. Karena kota, bicara tentang kota, satu, malam dia terang, kalau siang dia bersih, parkirnya jelas, sampah dari harus bersih, parkir jelas. Nah ini kota itu. Jadi jangan baik-baik itu, air bersih. Jadi servisi soalnya kota itu bicara tentang servisi. Karena tidak mungkin kalau bicara tentang kota maka pasti pembangunan itu menuju pada servisi. Tidak mungkin pembangunannya. Bagaimana kota ini harus tanam jagung 50.000 hektar? Tidak mungkin, karena dia lebih banyak majornya ada pada services. Pelabuhan dia punya, bandara dia punya, terminal dia punya, gedung-gedung, semua pemerintah termasuk di kantor gubernur di bawah daripada oleh Kota Kupang. Nah, ini services semua, pelayan publik, pelayan masyarakat, semua services. Major pelayanan ini pada services. Nah, karena itu memang cara berpikir melayani, hospitality itu penting. Saya pikir ini perlu didorong secara serius. Khusus untuk sampah. Memang sampah ini tidak bisa dikerjakan dengan cara pungut saja. Collecting itu sebagian.
Karena itu ada Pak Lurah di sini, camat, dengan Pak Wali, Pak Wakil, ada Pak Sekda, pimpinan DPRD. Ini harus menjadi gerakan sosialisasi di sampai tingkat bawah dan ada alat angkutnya. Itu namanya manajemennya begitu. Jadi saya menyadari kalau ini kita sama-sama Pak Wali. Kami dari provinsi tanggung jawab apa? Hari ini kita rumuskan. Provinsi tanggung jawab apa? Kota tanggung jawab apa? Kita sama-sama. Karena malunya kita bersama, bukannya malu Pak Wali saja. Mungkin Pak Wali kurang lebih terkenal bagi gubernur. Nah, jadi kalau datang pasti ngomong satu gubernur bodoh sulit gubernur. Karena gubernurnya lebih terkenal wali kotanya, pasti saya pastikan itu. Pasti. Jadi kalau orang dari luar datang tidak mungkin bilang wali kotanya siapa? Tidak mungkin. Pasti orang otaknya pasti langsung Victor Escodat itu. Itu pasti di situ. Karena pas saya mati-matian itu karena begitu Pak Wali, bukan karena saya tidak suka Pak Wali. Karena kalau orang datang lihat pasti burung di kota, otaknya tidak pasti tidak ke wali kota. Otaknya pasti ke gubernur. Sebagian sama. Kalau datang di kota bagus, biar yang kerja wali kota, otak orang kepada gubernur. Itu sudah pasti. Jadi, kenapa saya dengan Pak Wali saya biasa keras di kota ini? Karena kalau orang ke kabupaten lain, pasti otak nomor satu siapa bupatinya. Nah, orang pikir jauh. Tapi kalau masuk di Kupang, kota provinsi kan, jadi orang tidak pikir kalau Bapak diri Jeffrey Diokor yang Victor Escodat, ya pasti orang lain, orang tahu lebih tahu Victor Escodat. Udah pastilah Republik ini pasti begitu. Nah, karena itu saya serius sekali berbicara tentang seluruh permasalahan kota, bukan karena saya ikut kepo kata orang mau dulu, tapi memang itu masalah itu buruk juga saya. Jadi kalau hanya omong saja baru saya tidak ikut in charge, maka saya pemimpin yang hanya bisa omong. Saya tidak in charge. Nah, karena itu saya hari ini bertemu dengan Pak Wali, berbagai masalah tetapi kita diskusikan dan kita bagi langsung. Saya pun tugas apa? Ya, kita bagi tugas. Nah, supaya kita lihat, Bapak bisa tekan Bapak punya, saya bisa tekan saya punya tidak. Atau kalau Bapak tidak bisa tekan, Bapak kasih ke saya tekan. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau Bapak mesti datang bilang, Pak Gop, kayaknya ini Bapak saja atur dia, biar saya. Nah, jadi kalau mama saya tanda tangan, dia pindah atau tidak, Bapak kasih saya tanda tangan. Nah, itu pasti saya waktu 5-6 bulan ini kota berubah. Ini kesempatan kita, karena Presiden cinta sekali sama NTT, terutama Kota Kupang. Kita perlu armada untuk collecting berapa? Kita perlu bagaimana sosialisasi Pak Lurah dengan RT RW untuk manajemen rumah tangga berapa? Ini perlu didesain. Di mana titiknya? Nah, itu RT Lurah tanggung jawab. Karena Lurah itu Lurah kota dia satu bersih, dua terang. Itu wajib itu. Itu dulu itu sesuatu hebat. Binatang-binatang tidak piara di dalam lagi, pelan-pelan keluar. Nah, ini sudah hebat betul. Ini dulu. Jadi kalau kita dua bertanda tangan sama-sama di sini cocok tidak? Nah, saya juga mau ikut. Nah, lurahnya kita panggil. Lurah camat. Satu manajemen RW. Karena ini habit sini. Nanti kalau kita panggil yang bikin susah kita juga kan Kabupaten Kupang tuh. Nah, panggil lagi bupatinya. Mereka juga bikin susah kita. Tinggal di kabupaten, buang sampah jadi kota. Karena dilihat ini semangat betul di kota kalau bisa beri sampah. Jadi cocok juga kita buang di Kota Kupang sana. Nah, ini panggil lagi kabupaten. Apa namanya jalan di Bimoku itu. Panggil berdua jalur 40. Itu tempat-tempat yang kalau kita tidak terapi secara biasa sampai Tuhan Yesus datang pun orang tetap akan buang sampah rusak di tempat itu. Jadi ini harus kita kerjakan secara luar biasa. Nah, saya pikir menghina betul. Kenapa saya bilang malu? Karena aturannya ada, tapi orang tetap buang sampah dan mempermalukan pemerintah. Coba bayangkan, Bapak kan ada dia punya aturannya tuh, buang sampah kena denda tuh. Tapi orang buang sampah dan bertumpuk-tumpuk dan mempermalukan kita tiap saat. Jadi sambil dia bilang, memang lu tidak ada guna, lu bikin aturan tapi memang lu tidak ada guna. Itu sebenarnya pesan filosofinya itu loh Pak Wali. Pesan filosofinya adalah, lu memang gue pikirin, lu bikin aja aturan, gue buang aja, memang lu nggak ada guna kok. Itu pesan filosofinya. Jadi karena itu kita harus mulai menyiapkan diri. Saya tahu bahwa ini bukan tugas Pak Wali saja, karena dalam kota ini ada kantor gubernur, kantor Polda, Korem, semua kita gerakan, termasuk Undana, SMA, SMP, SD, dan itu harus mulai. Para
guru-guru SD, SMP, SMA. Kita akan kumpulin dari SMA, SD, SMP. Saya tertarik membaca sejarah bagaimana Singapura berubah. Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri, setiap pagi sebelum dia kantor Pak Wali, sebelum dia ke kantor, dan itu saya lagi mau belajar untuk bisa. Pak Wali duluan, nanti kita ikut. Setiap pagi sebelum dia ke kantor, dia berkunjung ke sekolah dasar. Dia ke sekolah dasar. Satu dia pesan, buang sampah pada tempatnya, antri, dan jangan meludah sembarang. Itu 3 saja. Karena dulu kemerdekaan Singapura dari yang Chinese. Nah, buang sampah kiri kanan sembarang. Nah, terus antri tidak serobot biru. Nah, beliau pesan 3 ini. Dan kita lihat kalau di Singapura bersih karena Prime Ministernya every day, every morning sebelum dia masuk kantor dia berkunjung di setiap SD. Minimal dia dapat 3-4 SD. Besok lagi berapa lagi. Ajarannya cuma 3 itu. Karena itu sekolah-sekolah langsung automatically menyiapkan dan latih anak-anaknya. Gimana caranya dia punya mampu untuk secara influence dia mampu membuat pengaruh besar. Anak-anak itu akan ajar di bab mama. Kalau buang sembarangan, jangan buang sembarangan. Nanti Perdana Menterinya marah. Kami sudah dapat omong gitu. Nah, ini anak-anak ajar di bab mama. Nah, selain dari lurah-lurah, guru-guru mulai bergerak, anak-anak ikut campur kan dari rumah langsung. Buang di sini, Bapak, buang di sini, Opa, buang di sini. Dan itu sosialisasi dan gerakan namanya. Jadi kita mesti gerakan, ini peradaban soalnya. Pak Wali bilang, Pak Wali siap 5.000 tangki, 5.000 mobil pun, kalau ini tidak dirubah, kita mati Bapak. Dorong data 1 kali kotor rata semua. Jadi lebih baik, ini mesti dilatih. Mas mana? Kapolres ke SD mana? Kajari SD mana? Tugas itu semua punya tugas. Tugas pembangunan. Memang mayornya dihukum dan keamanan, ketertiban, tetapi tanggung jawab pembangunan itu dikendalikan oleh wali kota dan semua gerakan harus jalan sama-sama. Kasih tugas. Menurut saya ini yang perlu kita desain secara baik. Jadi waktu kita kerja itu tidak kerja serabutan. Ini tanggung jawab Pak Wali. Maksudnya wali kota itu wali kota memimpin gerakan. Nah, jadi kalau Pak Wali bilang kayaknya aku mesti ikut campur. Pak Wali undang saya. Kalau saya merasa di kota ini kita dua sama-sama. Saya hobi betul itu kalau begitu. Apalagi ada yang bilang agak bandel-bandel sedikit. Sakit itu boleh, masa orang tidak sakit Pak Wali. Tapi kita atur baik semua. Harus jalan. Karena prinsip manajemen dalam organisasi entah negara, entah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ataupun perusahaan, prinsip manajemen itu selama tidak dibuat pengawasan, selama tidak dibuat apresiasi di sana, maka tidak akan orang kerja. Pemerintah dia langsung ke TPA. Nah, karena itu Pak Wali habis ini panggil seluruh toko restoran dan hotel. Beban tugas, sudah panggil itu kadis, suruh bikin struktur memang, tanggung jawab level mana, dan tanggung jawab. Begitu diterima, tutup. Nanti kalau uang banyak, Bapak tutup betul sudah, itu diminta mampu. Ini yang maksud saya. Kalau itu kita beda dengan baik, saya kok tidak percaya dalam tempo 6 bulan selesai, Tuan. Tempo 6 bulan selesai. Kita siapkan baik. Itu tentang sampah. Parkir. Jadi ini ngomong tentang kota soalnya. Nanti baru yang paling berat. Ini paling ringan dulu. Parkir. Parkir ini setiap kali pesta di jalan ini itu ada kalau umpama di mana itu Millennium 1 sebelah lagi yang di laut itu benar satu lagi Timur Raya tambah lagi di depan dia lagi apa itu? Nah, tambah lagi yang di ujung sana apa namanya? Nelayan. Itu saja ada satu lagi di situ lagi sebelah kiri lagi kalau kita menuju ke kota sana. Nah, itu saja kalau bersamaan orang tidak bisa jalan lagi. Orang tidak bisa jalan lagi. Nah, jadi saya pikir ini kota sudah macam kayak Jakarta aja. Kita tidak bisa, gubernur aja pakai Ferrari tidak bisa jalan. Bapak putar saja, kayaknya orang ada pesta. Oh, menarik sekali. Jadi ini lucu sekali. Ini yang kita harus siap mumpung kita. Kita harus punya tempat parkir. Hotel, restoran
Yang tidak punya tempat parkir jangan kasih izin. Dia bikin tempat keramaian tanpa izin, bikin parkir. Di Jepang itu kan saking tempatnya tidak ada, oh kita belajar saja. Dia awalnya kan pergi saya lihat, dia pakai itu apa nama itu, yang murah itu loh, yang bukan cepat, yang bukan pakai yang apa namanya jetnya itu, bukan yang murah. Dia naik pelan-pelan yang parkir itu, murah naik pelan-pelan. Sama ke zaman dulu, lift zaman dulu. Di zaman dulu itu kan kita nunggu 16 jam sampai di atas. Itu loh. Jadi tukang parkir ini biar dia di sana, dia lift. Jadi dia wajib punya parkir itu. Setiap hotel harus punya itu. Setiap tempat-tempat yang ingin membuat keramaian wajib punya tempat parkir. Kalau tidak mau, pemerintah siapkan, dia bayar. Di sebelah itu kan punya kota ya, yang dulu Teluk Kupang. Sekarang bikin apa Pak Wali? Oh, untuk itu apa? Bukan, kalau tempat parkirnya besar kita bikin lantai, bikin 3 lantai. Pak Wali bisa bangun 3 lantai. Semua yang tidak boleh parkir di jalan, bayar. Kan PAD itu. Bangun aja di situ. Kita semua bangun benar. Bikin PAD sana. Itu satu. Kedua Konino. Nah, coba sebentar lagi sedikit ini, kita jalan ke Konino coba. Coba kita jalan ke Konino. Tidak bisa lewat, setengah mati kita. Kita setengah mati pemain di sini. Parkir kiri kanan. Itu kan harusnya PAD toh. Nah, saya dengan Pak itu apa nama saya sudah bilang bekas tempat film itu apa namanya, bioskop. Nah itu punya siapa? Punya kota ya. Nah, panggil itu masyarakat, suruh itu suruh parkir di situ supaya itu tempat bersih. Membangun daerah seperti ini Pak Wali, ini daerah perlu reward and punishment. Yang kerja baik itu Bapak kasih uang. Caranya bikin perwali supaya ada apa namanya itu, insentif. Yang kerja apa malah Bapak yang tertarik di Kesra itu udah Bapak Kesra itu stop sudah. Kesra tidak ada. Yang rajin Bapak kasih uang, yang pemalas makan gaji pokok sudah sampai mati di situ. Nah, itu harus begitu. Jangan nanti bikin orang rajin setengah mati dia tidak apa-apa. Yang ini terima sama di pemalas dan semua. Kesra itu artinya Bapak yang pemalas dan rajin sama. Itu Kesra. Lebih baik Bapak kasih yang insentif. Saya sedang menyiapkan pergub untuk insentif. Kesra tidak ada. Yang ada sudah lu terima sudah begitu. Tapi ke depan yang rajin dapat uang banyak. Saya bermimpi satu saat saya punya staff. Saya melihat staff kantor gubernur itu datang parkir BMW, parkir di situ. Lo tidak takut KPK? Parkir BMW. Lihat saya punya insentif berapa besar. Lu lihat itu. Oh iya. Wajar untuk lu naik BMW datang kantor. Sekarang ini kalau naik kan takut pakai jam tangan mahal, takut ini nanti kena periksa. Tapi kalau ke depan tidak, itu nama birokrat entrepreneur. Birokrat entrepreneur. Saya bilang itu banyak uang. Sebenarnya menjadi pemerintah ini kalau kerja dengan baik-baik, seluruh maju, ambil persentase. Air bersih disiapkan dengan baik. Persentase dari situ pas keluar. Yang rajin kerja, banyak nanti kita dulu sama Bapak. Ini kan banyak sekali sebenarnya sumber daya yang perlu kita kelola untuk menghasilkan uang, bukan buat diri, tapi buat daerah ini dan buat staf. Pemprov itu saya pastikan 2022 mereka kalau kerjanya bagus semua, ini berhasil semua, banyak uang yang mereka dapat. Minimal tahun depan itu saya keluarkan 100 miliar untuk bagi-bagi mereka. Yang rajin saja. Nah, contoh, yang rajin saja, yang pemalas itu tanganga saja. Nah, jadi ini kita lakukan seperti itu. Karena itu saya mau parkir. Parkir ini harus dalam tempo ini. Pak Wali bilang parkir, ada parkir itu di dinas apa? Nah, perhubungan nih, perhubungan provinsi dan kota punya. Mana kota punya perhubungan? Di Dewan ya. Nah, itu nanti perhubungan nanti dua-dua kumpul sama-sama rapikan di tempat. Tapi masyarakat itu setengah mati Pak. Don datang di situ jalan setengah mati. Nah, ini kita public services jalan tuh. Jadi cepat sekali. Itu parkir. Air bersih. Nah, itu tadi Bapak siapkan betul perencanaannya, pipa-pipa yang macam mana saja disiapkan baik. Pipa zaman dulu kasih lagi itu yang kabupaten punya toh. Nah, bila dia cabut dari sini pelan-pelan kita rapikan, kita desain kembali seluruh perencanaannya, jadi anggarannya disiapkan kembali.
kota berapa, provinsi cari berapa, kita kurang pergi di pusat. Tidak boleh lewat dari 2024, tidak boleh lewat. Mumpung ini, saya suruh ulang-ulang, tidak boleh lewat Pak Wali. Jadi disiapkan dengan baik, air bakunya di mana saja rencana. Kenapa di situ diundang juga kita bikin riset yang baik, sudah cocok kita jalan. Karena memang air itu penting. Kali Dendeng, Liliba, ini cukup besar. Liliba coba kita cari. Kita tutup saja desain, coba kita panggil orang desain, kita diskusi, kita desain. Tidak perlu harus sebesar Pilong, tidak perlu. Tapi dia bisa menampung musim kemarau. Yang kedua, Pak Wali, saya sering minta untuk perampihan Lepoi, terminal Lepoi, harus ada air di bawah. Jadi kita ini pembangunan apapun harus ada air pada musim hujan. Air tidak boleh pergi. Harus kita siram tanaman itu pakai air beli. Harusnya tanaman itu disiram dari pada saat musim hujan, ditampung dia, tidak boleh kemana-mana. Kan kita punya tempat mana, tampung seluruhnya. Pak Wali pernah ke Zimbabwe. Zimbabwe itu kan parah semua kan. Musim hujan itu semua masuk semua. Air tidak ada, semua udah siapin. Orang siapin talang-talang, masyarakatnya, seluruh masyarakat dan semua masuk. Musim kemarau, air ini dipakai. Air ini dipakai. Nah, kita buang air ini pada musim hujan. 3 bulan musim hujan itu air percuma. Kalau di Jawa kita tidak usah pakai teknik ini karena mereka banyak waktu hujan, banyak air. Mereka punya banyak air baku. Kita tidak punya banyak air baku. Lewat Sinode Gemit telah membuat program tanam air. Nah, itu program yang bagus menurut saya kalau pemerintah ikut juga berpartisipasi untuk jadi tanam airnya itu disiapkan satu rumah sekian, kantor, perkantoran. Saya lagi siapkan juga perkantoran. Jadi musim hujan airnya menuju satu tempat, tampung. Umpama Lepoi, musim hujan tampung semua di bawah. Musim kemarau siram rata, jangan pilih air lagi dan siram rumput orang. Airnya pakai sendiri, siram lagi atas. Itu teknologi itu sudah hal yang sangat biasa. Kali teknologi kita omong tahun 1200 sebelum Masehi, orang bingung-bingung. Tapi sekarang teknologi apapun terjual bebas dan potong punya ahli-ahli konstruksi. Luar biasa sekarang, nggak usah jauh-jauh. Di Kupang pun ahli-ahli konstruksinya hebat. Panggil saja mereka. Desain begini, yang penting tekan supaya mereka jangan pencuri. Tekan saja. Nah, angkanya sama begini, bikin jadi. Pasti bisa. Jadi tidak pakai air minum saja kita percaya. Tapi kalau air siram, bahkan itu air pun bisa kita desain menjadi air minum kalau kita siapkan baik. Orang dari laut aja bisa minum, apalagi ini air tawar sesungguhnya. Tetapi kan dia air hujan. Kita harus pisahkan beberapa partikel di situ harus kita keluarkan. Jadi itu saya minta untuk kalau bisa Pak Wali habis dari sini proposalnya jadi. Kalau bisa jangan terlalu lama. 3 hari dari sekarang proposal sudah jadi. Yang tadi saya omong ini, yang mana yang ikut peran daripada gubernur dan pemerintah pusat. Nanti kita omong sama-sama, pergi semua sama-sama di Pak Presiden dengan para menteri. Kaki 5. Bagus juga hari ini kita ada di sini, Pak Wali. Ciri kota adalah tidak ada kaki 5 di manage dengan baik. Ini tempat ini saya serahkan ke Pak Wali. Pak Wali manage saya. Pak Wali kita serahkan ke kota. Seluruh kaki 5 masuk di sini yang bagian mulai dari masuk sini semua. Kalau Bapak mau sign dan cari tempat lain. Tapi yang di bagian sini ini semua geser semua masuk sini. Kita siapkan bangun tempat yang baik sehingga kalau orang datang tuh ada restoran langsung bakar ikan, langsung ada ikan dan segala macam. Nah layaknya masuk di sini tempat indah sekali ini. Tapi saya lihat kosong aja begini. Lihat tuh. Kaki 5 itu juga salah satu prasyarat kota. Covid ini perlu kita tutup mulut, tutup segala. Dengar. Tapi penting sekali, lebih penting adalah daya tahan tubuh masyarakat dibangun. Maka saya bilang kampanye nomor 1 makan kelor, minum kelor, semua makan yang makanan bergizi yang punya kita sendiri dan itu diakui dunia. Kelor itu disebut miracle tree, pohon ajaib. Kita ini mau makan barang yang seorang sembilan ajaib kopi makan terus. Ini pohon ajaib tiap hari makan. Maka tidak perlu takut. Prinsip virus ini dokter ada di sini toh? Ada banyak dokter di sini kan? Prinsip virus, correct me if I'm wrong. Prinsip virus. You kalau kena diobati atau tidak obati 14 hari harusnya sembuh kalau daya tahan tubuhmu bagus. Diobati atau tidak diobati 14 hari sembuh kalau daya tahan tubuhmu bagus.
Itu prinsip virus. Mau virus apalah, daya tahan tubuh nomor 1. Jangan lu pakai masker nomor 1, daya tahan tubuh nomor 2. Masker lepas, dia serang datang, mati memang. Emang lu sudah pernah lepas masker? Pasti lepas tuh. Mau itu ada pisau sorong di mana, tante picium itu. Atau pisau mana, mau itu datang sorong, mati. Jadi jangan pernah, perlu masker, perlu. Itu langkah pencegahan. Tapi juga perlu pencegahan. Nomor 1 bukan masker. Nomor 1 adalah imunitas tubuh manusia. Saya berulang-ulang itu saya bilang. Saya tidak pernah swab, baru kemarin di swab karena presiden mau datang wajib katanya. Untuk menemani dampingi presiden wajib siapapun swab. Jadi saya kemarin terpaksa saya Pulau Baidun untuk supir datang. Dan bilang nanti hasilnya tidak usah kirim, saya tahu saya negatif. Karena saya makan segala macam tiap hari. Jadi virus ini masuk datang paling jam saja. Dia melompat keluar kan, dia takut mati, dia melompat pulang. Kan. Ini daya tahan tubuh, daya tahan tubuh. Kemarin Pak Mindo punya bini antar hasilnya, Pak Gub negatif, kecuali saya untuk sebawa lagi. Ini karena kita siapkan makan. Nah karena itu memang perlu ada penyiapan. Kita lewat sudah. Ini setuju ya Pak Wali? Kita setuju ini sebentar ya Pak Wali. Nanti kita duduk ini, panggil ini sama itu kita bikin bentuk restoran-restoran macam apa, tempat apa, desainnya macam apa, sound system macam apa, dia punya air mancurnya macam apa, dan di depan ini kita bikin apa, ini nanti kita terapin. Sama-sama kita terapin. Punya COVID. Seperti tadi saya sampaikan itu. Nambah 3, nambah 100, nothing to do. Ini barang orang karena sembuh. Ajarkan saya, mana yang mati paling banyak? DBD atau Corona? Kenapa potong son takut mati bunga, pimas mati? Tapi takut sekali ini barang. Ini karena orang takut sekitar. Ingat, ketakutan itu akan menyebabkan kematian lebih hebat. Ada satu cerita yang saya suka sekali ini cerita. Dan ini kejadian benar. Pada satu saat, seseorang terkunci di ruang pendingin. Yang ruang itu minus 60 derajat. Dia terkunci. Lalu, dia pukul-pukul tidak ada yang dengar. Dan kantor tutup, semua tertutup dan dia di situ sampai pagi. Yang aneh dia mati besoknya, diperiksa, kematiannya karena ketakutan. Dia pikir masih minus 60. Padahal waktu sudah tutup, udah pas mati semua, jadi itu barang sudah mesinnya tidak jalan lagi. Cuman dia punya otak itu dia pikir ini minus 60 tidak kuat, jadi dia pikir sampai dia mati. Ini cerita, nah ini kejadian benar. Maksudnya, lu kalau takut ukur-ukur. Kalau takut sampai beki rumah itu kasihan betul itu tidak layak betul-betul. Karena itu mohon maaf, kalau di Bible itu, di Injil itu, di Wahyu, urut-urutan orang masuk neraka itu salah satu karakter manusia penakut. Pada para orang-orang penakut, coba kalau percaya yang Kristen buka, coba pulang buka, atau ada handphone buka di Wahyu coba. Itu urut-urutan orang masuk neraka itu penakut semua masuk. Nah, penakut ini kenapa? Dia bukan takut di pendiri, dia takut orang lain juga. Jadi orang lain ikut mati juga gara-gara dia. Apalagi pemimpin. Gara-gara dia takut semua mati. Maka China dalam pepatah China tentang kepemimpinan dibuat seperti ini. 10 ekor harimau berhadapan dengan 10 ekor domba. Tanya, kalau berhadapan siapa yang menang? Orang cepat-cepat bilang, harimau menang. Oke, setuju. Kalau yang pimpin dombanya harimau, kelompok dombanya harimau, dan pimpin kelompok harimaunya domba, siapa yang menang? Jawabannya, yang domba menang. Kenapa domba menang? Pemimpinnya berani. Di sana pemimpinnya penakut, dia lari semua. Itu kepemimpinan. Oleh masyarakat China ditempatkan pada tempat yang paling penting, bahwa pemimpin dia merubah segala hal. Walaupun struktur di bawahnya rusak, tapi kalau pemimpinnya dia akan membawa harapan dan berubah. Itu kepemimpinan. Nah, karena itu memang COVID ini saya terima kasih kepada para dokter, pimpinan puskesmas dan rumah sakit
yang begitu luar biasa kerja, itu pasti. Itu kerja yang hebat. Karena itu saya bilang, saya obat bagi dokter gratis. Penari, ya Pak Mindo ya, obat-obat kita sekarang bukan cuma Jakarta, itu Surabaya aja. Jakarta sekarang semua minta, para dokter juga minta toh. Nah dulu dong tidak mau pakai barang. Nah sekarang kita punya obat itu, para dokter di Jakarta, saya juga dokter dari beberapa dari Surabaya, dari Bali, minta saya bilang ke dokter gratis. Saya sudah bilang sama teman, sudah ini amalah. Itu dokter-dokter gratis. Karena mereka ya, yang pekerja dokter kalau positif, bilang ada 2 yang di sini. Dokter kasih dong Pak Mindo itu obat biar minum supaya cepat sembuh. Karena mumpung WHO sudah bertobat, sudah bilang herbal mereka sudah akui untuk dapat mengobati COVID. Nah kita herbal kita paling hebat kita punya herbal ini. Jadi kenapa gubernurnya paling cuek ini barang? Bukan karena gubernurnya tidak takut mati. Gubernurnya perangkatnya hebat semua. Obat penelitiannya jago-jago. Bayangkan kita penelitian hebat-hebat kita punya masyarakat NTT ini. Kita punya Poltekkes dengan Undana baru saja dorang bikin penelitian menemukan untuk bagaimana mampu mengobati virus hepatitis C. Ini kan di dunia belum ada. Dunia belum punya, ya toh? Dokter-dokter belum ada toh vaksin hepatitis C toh? Nah, NTT sudah punya dengan bagaimana follow up itu. Jadi NTT ini top. Nanti kita bikin juga. Kita punya COVID paling terbaik. Sebenarnya kita tidak usah pusing lagi, kita obat kita punya. Ini terbukti dokter-dokter minta tuh, artinya orang tahu ini barang bagus. Betul Pak Mindo? Lu tidak tipu saya kan? Itu dokter orang minta tuh. Ya? Nah, jangan angguk saja. Ini orang Batak angguk itu betul tidak betul atau tidak kita tahu. Nah, karena itu COVID ini sekali lagi Pak Wali, yang sakit kita obati. Yang sakit kita obati. Tapi kalau bawa yang OTG ini bawa ke rumah sakit, itu orang punya terjadi depresi. Maka saya bilang, kalau bisa, mereka sarankan untuk di rumah, lu tidak boleh keluar, supaya mereka bangun kembali dirinya sendiri. OTG di rumah saja. Memang ini pikiran pasti banyak yang ribut dengan saya. Tapi saya mau tanya, mau buat berapa banyak Bapak kalau Bapak tiba-tiba kita 5.000 Bapak pun tambah ini, warga 5.000 tiba-tiba. Bapak tidak pikir satu saat Bapak 5.000, walaupun hasil analisa terakhir, survei terakhir, riset terakhir menunjukkan di mana tinggi DBD, di situ rendah COVID. Betul toh? Riset terakhir. Saya baca soalnya, saya baca riset terakhir itu. Di mana tinggi DBD, di situ kemungkinan bukan pasti, kemungkinan akan rendah COVID. Tapi jangan kita bilang karena itu lebih baik kita tinggi DBD supaya rendah COVID. Jangan juga seperti itu. Nah, ini saya harapkan ini. Nah, karena itu perlu ada terapi. Mungkin Bapak siapkan kita makanan-makanan untuk membantu agar stunting Kota Kupang ini jangan terlalu tinggi. Ini stunting ini nomor 1 itu Kota Lama, apalagi itu kecamatan di tempat saya tinggal itu apa itu? Alam di bawah. Kelapa Lima, Kota Raja, ini stunting paling tinggi di kota ini. Alam paling sedikit itu Epura sana itu kecamatan apa itu? Molava. Nah, itu paling rendah. Itu data yang saya baca. Kalau saya salah ya korek saya. Tapi data yang terakhir Februari itu data yang saya baca itu. Jadi stunting kalau tinggi begitu dia kena COVID itu dia langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah pasti udah nggak bisa ditahan. Itu pasti sudah. Mau pakai obat apa udah sudah. Karena apa? Kurang gizi, stunting, maka imun tubuh rendah. Imun tubuh rendah, dia perangkat. Jadi yang paling penting bagi kita, Pak Wali, 1, ingat baik-baik, kampanye protokol kesehatan itu nomor 1 adalah membangun imun tubuh masyarakat. Nomor 1, olahraga, jalan di panas, daya tahan tubuh masyarakat dibangun, makanan-makanan bergizi didorong terus. Nah, itu kita punya siapkan jaringan pengaman sosial kita di kota ini. Saya sudah bilang beberapa bupati untuk kita siapkan kelor, kita bikin kirim didesain untuk ini. Jadi kita mesti mendesain kembali. Menurut saya kampanye ini penting. Kampanye seperti ini penting. Kenapa? Orang ini selama ini hanya takut, son pakai masker nanti mati. Bukan, lu son pakai masker. Bukan berarti masker itu tidak penting. Ingat bapak, bukan masker tidak penting. Tapi kalau bermasker ria, selama imunmu rendah, mati. Begitu lu kena, selesai. Tapi kalau lu bermasker dan punya makan bergizi, imun cukup,
Tidak usah pakai susu, kelor saja cukup. Makan nasi yang cukup, kelor karbohidrat yang cukup, kelor yang cukup, apalagi tambah ikan 1 potong, nah itu sudah paripurna sudah itu paripurna langsung. Selanjutnya kita punya, saya mau sampaikan Pak Wali bahwa karena Kota Kupang khususnya Pelabuhan Tenoh sudah masuk di Blue Book Kementerian Perencanaan Nasional, itu pasti akan dikerjakan karena sudah masuk di Blue Book. Blue Book artinya itu seluruh perencanaan masuk dalam perencanaan nasional sudah. Nah, maka tidak mungkin lagi seluruh kontainer akan ada di dalam kota. Seluruh perusahaan kontainer dan gudang-gudang harus mulai keluar. Maka nanti kita duduk bicara dengan kabupaten. Nanti kita tukar kabupaten. Kaupu air kasih ke kami punya tata ruang, punya kasih tukar keluar. Kami punya, kita kasih keluar di luar. Ini kenapa? Karena saya punya industri bolok pun tidak akan ada di situ. Ini akan besar sekali. Maka industri bolok namanya juga kawasan industri. Saya bilang kawasan industri itu minimal tuh 5.000 hektar, bukan 700 hektar. Kawasan ini 700 ini itu kawasan apa? 5.000. Jadi mungkin di arah Baun kita akan duduk sama-sama dengan Bupati. Amarasi Barat itu dia akan berpindah ke sana, maka jalan dan semua desain baru. Karena ini kan kita masuk dengan kapal-kapal yang besar sekali. Kapal yang bukan kecil, kapal besar yang langsung ekspor keluar terus dari Kupang. Keluar dari Kupang. Satu yang paling besar antara lain dengan bagaimana energi Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba menuju ke Jawa, dan satu ini. Nah, yang punya itu belum masuk di perencanaan, tapi kalau yang dermaga, Pelabuhan Tenoh, itu sudah masuk dalam perencanaan nasional. Nah, Pak Wali, karena ini masuk dalam perencanaan nasional, ini juga harus dimulai dengan perubahan tata ruang. Harus dilakukan. Jadi, pada saat itu jadi, potong sudah bingung lagi, karena semua sudah tertata dengan baik. Karena itu saya ingin, dari sini Pak Wali, tolong siapkan untuk perubahan tata ruang, agar pada saat Tenoh itu mulai dibangun mungkin 2023, dia menuju 2035 selesai, kita sudah siap semuanya. Nah, ini perencanaan-perencanaan yang menurut saya kalau kita lakukan dengan baik, maka saya pikir kota akan berjalan dengan baik. Kota Kupang akan menjadi tujuan wisata kita. Ya, salah satu yang siap dengan pelabuhan, bandara adalah Kota Kupang. Saya setelah habis tahun depan COVID pasti selesai. Tidak ada badai yang tidak selesai. Karena itu tahun depan itu kita merencanakan untuk terbang dari Kupang menuju ke China. Saya sudah bicara dengan Pak Rusdi Kirana, pemilik Lion Air, untuk menyiapkan penerbangan langsung dari Kupang ke China. Kita dapat 2 pesawat. Beliau sudah setuju. Karena itu saya minta Pak Wali punya pariwisata, untuk kita duduk sama-sama merancang baik-baik supaya ada sinergi dengan provinsi. Tempat-tempat yang lain, gua maunya ditata kembali, sampah-sampah bersih di situ. Tempat-tempat yang lain disampaikan, hotel-hotel kita jaga kembali karena kita mau datangkan turis khusus untuk masuk ke Kupang. Dan itu pasti lompatannya sangat serius. Itu lompatan serius. Pak Wali tahu, karena itu saya mau kerjasama dengan beberapa provinsi yang gubernurnya. Kita akan berangkat ke sana. Habis COVID ini kita berangkat kerjasama dengan beberapa provinsi di China. Kita akan bicara mereka untuk kita langsung perdagangan macam-macam. Karena kita punya lobster juga terbaik. Kita salah satu penghasil lobster di Indonesia, kita salah satu provinsi penghasil lobster. Kita belum kerja dengan baik. Itu jutaan lobster kita. Ikan kita juga akan sangat banyak. Kita menyiapkan ikan kita dengan baik. Jadi kalau ini semua jadi, maka ekspornya kita tidak mau lagi lewat Jakarta. Dari Kupang, ekspor keluar, langsung keluar. Nah, itu kita harapkan tentunya ini di kota. Pak Wali saya ingin untuk ini menjadi kontribusi juga. Pak Wali berkontribusi di sana bersama dengan Dinas Pariwisata yang akan menyiapkan semua. Karena itu di restoran manapun Pak Wali tidak boleh ada tentang cerita, tidak cerita, harus ada cerita, harus ada narasi. Narasi tentang kopi, Pak Wali periksa masing-masing. Ini sudah narasi belum? Hotel harus datang untuk ada kelornya, ini seluruh minuman lokal harus ada. Harus ada. Saya pikir ini hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wali sebagai orang yang sangat baik di ini kota, dan saya pikir ini apa yang saya buat ini, saya minta 1 minggu dari sekarang pertemuan ini
proposal hal-hal yang berkaitan dengan saya sampaikan ini sudah dapat kita tindak lanjuti bersama untuk kita mampu menyelesaikan masalah di Kota Kupang ini. Sekian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat.